Halo Easy Media Lovers, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Kali ini saya akan membahas mengenai 7 kesalahan yang biasanya dilakukan oleh para konten kreator pemula pada saat melakukan proses pembuatan video baru. Sadar atau tidak sadar, biasanya kita sering melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini, termasuk diri saya sendiri. Kesalahan dari yang levelnya itu tidak terlalu buruk sampai yang levelnya itu fatal banget. Sampai kita yang menonton video tersebut terkadang berkata dalam hati, ini apa sih? YouTube adalah media di mana user atau pengguna tidak hanya mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, tetapi juga sebagai media tontonan yang seyogyanya menghibur banyak orang. Memang tidak ada aturan khusus mengenai kriteria kualitas video seperti apa yang bisa ditayangkan di YouTube. Selama di dalamnya tidak terdapat unsur kekerasan dan eksploitasi seksual, semua orang bisa dengan bebas untuk mengupload video mereka sesuka hati ke dalam YouTube. Sebanyak-banyaknya, tanpa batas. Tapi, kalau tujuan kita mengupload video adalah untuk membangun sebuah channel dan berharap channel tersebut berkembang serta bisa mendapatkan penghasilan, sudah seharusnya kita sebagai si pembuat konten harus memperhatikan kualitas video kita ya. Kalau ingin channel kita kedatangan viewers organik dan bisa membuat mereka betah menonton video kita berlama-lama. Kalian harus ingat, selain sebagai tempat menjual ide, YouTube juga merupakan salah satu platform streaming video yang menjual tampilan visual. Jadi pastikan kalian memperhatikan kualitas video kalian ya, selain tampilan thumbnail yang juga harus menarik. Berikut adalah 7 kesalahan yang kerap dilakukan oleh para YouTuber pemula pada saat proses pembuatan video. Tapi sebelumnya saya ingin kalian memposisikan diri kalian sebagai seorang penonton ya. Dan penilaian ini bersifat subjektif, alias berbeda-beda antara satu orang dengan satu orang lainnya. Kesalahan yang pertama adalah video tidak memiliki konsep yang jelas. EKY, video asal upload, tidak memiliki judul, deskripsi, dan ide yang jelas terkait konten di dalamnya. Misalnya konten berisi tentang jalan-jalan, tetapi plot ceritanya itu loncat-loncat. Kemudian potongan-potongan klip atau scene-nya juga terlalu random atau acak ya. Ditambah lagi tidak didukung oleh elemen pendukung seperti teks, narasi, atau informasi yang jelas mengenai isi video. Halo, siapa yang mau menonton video seperti ini? Kesalahan yang kedua adalah shaking picture atau gambar video yang bergoyang. Sebetulnya wajar dan normal-normal saja ketika gambar bergoyang saat pengambilan gambar. Tapi kalau intensitas goyangannya itu kalian anggap sudah terlalu parah dan menyebabkan sakit kepala yang menonton, lebih baik kalian hindari upload video yang seperti ini ya. Karena percuma, tidak akan ada orang yang menonton. Kecuali kalau video diambil untuk mengabadikan peristiwa luar biasa yang terjadi tiba-tiba, seperti bencana alam, ledakan bom, atau kecelakaan misalnya. Video-video amatir yang berhasil menangkap kejadian-kejadian seperti ini justru diburu oleh televisi-televisi nasional untuk dijadikan tajuk utama. Dan Anda bisa menjual hasil rekam video ini dan mendapatkan uang. Tapi untuk video yang memang sengaja direkam untuk dijadikan konten, sebaiknya diperhatikan agar hasil video tidak terlalu shaky atau bergoyang ya. Kita bisa coba menggunakan tripod atau stabilizer untuk meredam goyangan pada kamera atau handphone ya. Kesalahan yang ketiga adalah lack of information atau minim informasi terkait konten video yang kita buat. Seperti contohnya video mengenai traveling, gambar video sudah bagus, kualitas audio background musiknya juga sudah baik, tapi tidak ada informasi apapun yang menjelaskan tentang apa yang sebetulnya terjadi di dalam video tersebut secara detail. Seperti misalnya tidak ada informasi mengenai lokasi, waktu, bagaimana cara kita mengakses tempat tersebut, fasilitas apa saja yang tersedia, berapa biaya yang harus dikeluarkan, dan lain-lain. Penonton akan menjadi cepat bosan karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya Anda tawarkan dengan video seperti ini. Kalau kalian mempunyai materi video seperti ini dan sudah terlanjur terupload di YouTube, kalian masih bisa kok sedikit memperbaikinya dengan menambahkan teks atau subtitle untuk memberikan informasi tambahan pada video. Paling tidak, penonton akan sedikit lebih memahami alur cerita video yang kalian buat. Tips dari saya adalah, kalian bisa coba membuat sebuah narasi pendek
untuk mengisi ruang kosong ini. Membuat narasi ini banyak keuntungannya. Kalau kalian adalah tipikal orang yang pandai mengutarakan sesuatu secara cepat, tepat, dan akurat. Atau dengan kata lain, Anda adalah tipe orang yang pandai berkata-kata di depan kamera. Hal ini bukanlah menjadi suatu masalah. Akan tetapi, tidak semua orang mampu dan bisa berbicara dengan baik dan lancar saat melakukan proses rekaman secara spontan atau on the spot seperti ini ya. Nah, kita bisa mensiasatinya dengan membuat narasi terlebih dahulu terkait konten video kita. Dengan membuat narasi, kita memiliki kesempatan untuk mengembangkan ide cerita konten kita menjadi lebih luas lagi dengan pemilihan kata-kata yang lebih baik dibandingkan kita berbicara secara langsung di depan kamera yang kadang terputus-putus dan bahkan tidak tahu harus berkata apa. Merekam audio narasi secara terpisah juga meminimalisir gangguan background noise pada saat kita melakukan proses rekaman secara langsung. Dan kita juga lebih leluasa mengatur intonasi nada kita saat berbicara. Memang proses pengerjaan menjadi sedikit lebih panjang, tetapi paling tidak hasilnya menjadi lebih maksimal dan kalian tidak perlu take berulang-ulang akibat salah mengucapkan kata. Kesalahan keempat adalah salah memilih background musik atau musik latar untuk video. Walaupun ini bukanlah kesalahan fatal ya. Ya hanya jadi terlihat tidak match saja emosi video dengan musik yang kalian pakai. Video dengan konten traveling atau adventure sebaiknya menggunakan tema musik yang lebih ceria atau upbeat. Video tentang tutorial atau konten memasak sebaiknya menggunakan tema musik yang lebih ringan atau easy listening music. Video tentang religi, motivasi, atau musikalisasi puisi sebaiknya menggunakan musik dengan tema yang lebih mellow atau slow beat, atau bisa digabungkan dengan musik-musik ceria di menit-menit tertentu ya. Sekilas terdengar sepele, tetapi penambahan background musik atau musik latar yang sesuai tema video ini bisa membuat video kita menjadi more enjoyable to watch. Plus, bisa menambah sedikit unsur dramatis pada video kita. Video lebih berisi dan tidak membosankan untuk dilihat. Akan tetapi, kalian juga perlu jeli memperhatikan level musiknya. Jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Saran saya, untuk video yang terdapat narasi atau speech elemen di dalamnya, kalian bisa coba setting level musik di kisaran 10-20% saja. Kalau tidak ada elemen speech, cukup set di level 70% saja, agar musik tetap terdengar nyaman di telinga. Hindari pemakaian musik latar yang repetitif ya, atau berulang, itu saja, plus cutting point yang kasar, atau memotong musik tidak pada tempatnya. Manfaatkan fitur increase dan decrease level musik ya, yang terdapat pada aplikasi, atau fade in atau fade out, terutama untuk bagian awal dan akhir musik, agar hasilnya lebih smooth atau halus. Salah dalam mengolah dan menempatkan musik bisa membuat video kalian jadi terlihat seperti video amatir. Kesalahan kelima adalah terlalu banyak menggunakan meme yang tidak perlu. Dulu, awal-awal saya membuat video, saya juga seperti itu. Saya download meme-meme yang sering dipakai oleh para YouTuber, dan saya pakai di hampir semua video-video baru saya. Tetapi sekarang sudah saya tinggalkan ya meme-meme seperti ini. Pertama alasannya adalah, ya nggak penting juga, cuma dulu itu karena gatel saja saya ingin menambahkan meme-meme ini. Tetapi setelah saya analisa kembali video-video lama saya yang menggunakan meme, kok jadi terlihat seperti video amatir ya. Ditambah lagi banyak banget video-video lain yang menggunakan meme yang serupa. Jadi video terkesan tidak orisinil. Kalau masih mau pakai, silakan. Tapi diperhatikan timing munculnya ya, jangan asal tempel. Salah-salah jadi merusak kualitas konten kalian juga, atau buat saja meme kreasi kalian sendiri, itu jauh lebih baik. Kesalahan keenam adalah silent video atau video bisu. Beberapa kali saya temukan video tanpa suara, hanya gambar saja. Biasanya ini video yang didapatkan dari hasil screen recording, baik itu pada PC maupun handphone, mulai dari konten game sampai konten tutorial. Masih mending kalau ada musik latar atau tambahan teks pembantu untuk menerangkan maksud video tersebut. Entah disengaja atau tidak, tapi yang pasti video seperti ini cepat membuat bosan dan membuat orang itu malas untuk nonton berlama-lama. Kecuali konten tersebut memiliki kualitas visual yang masih bisa dinikmati oleh mata kita ya, seperti art video misalnya. Dan yang terakhir, kesalahan ketujuh, yaitu terlalu terburu-buru mengupload video tanpa melalui proses editing, tanpa kita evaluasi kembali apakah semua elemen video sudah sesuai atau sudah pada tempatnya, seperti intro video, level audio, teks, penempatan logo atau elemen tambahan lainnya.
Saran saya sebaiknya putar kembali video kita 4-5 kali untuk memastikan semuanya sudah benar dan tidak ada kesalahan atau misplace pada elemen tertentu sebelum video kita render atau ekspor. Hasil video akhir yang sudah terekspor pun harus kita cek kembali ya, untuk memastikan tidak ada cacat pada hasil akhir video. Simpan file mentah video kita, jangan terburu-buru di delete, karena biasanya ide itu berkembang seiring kita melakukan proses editing. Dengan begini, kita masih bisa melakukan perubahan kecil jikalau ingin menambahkan elemen lain tanpa harus merombak keseluruhan video. Demikian 7 kesalahan yang biasanya dilakukan oleh para YouTuber pemula secara sadar atau tidak sadar pada saat proses pembuatan dan pengambilan gambar video. Yang pasti untuk membuat sebuah video yang layak tonton dan bisa dinikmati itu kuncinya hanya satu, yaitu kesabaran. Kalian tidak perlu mempunyai peralatan mahal untuk bisa menghasilkan sebuah video yang berkualitas. Yang kalian butuhkan hanya 3 kata ini: kreatif, solutif, dan imajinatif. Lakukan eksperimen pengambilan sudut-sudut gambar sebanyak-banyaknya, perbaiki kualitas audio video kalian agar lebih nyaman didengarkan. Intinya adalah banyak-banyak berlatih dan bereksperimen. Oke, Z-Media Lovers, demikian opini dan sedikit tips yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, tetap kreatif, dan sampai jumpa di video berikutnya.